SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwanil kiram, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasanya pada setiap bulan di pekan yang kedua, kita akan membahas kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita sampai kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullah. Ini adalah hadis yang kelima dari Kitabul Jami'. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulur rajula min majlisih. Tidaklah seseorang memberdirikan seorang yang lain dari majlisnya, dari tempat duduknya. Thumma yajlisu fih, kemudian dia duduk di tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang ada di hadapan kita, walaupun dalam bentuk berita, namun maksudnya adalah larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuqimur rajulur rajula. Tidaklah seseorang memberdirikan seorang yang lain dari tempat duduknya. Ini info, berita, tapi maksudnya larangan. Dalam riwayat Al-Bukhari, lafadznya
la yuqimur rajula Taib. Lafadznya naha ayyuqamar rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi akhar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Begitu lafadznya dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau melarang bahwa seseorang diberdirikan dari tempat duduknya, lalu yang lain duduk pada tempat tersebut. Maka berita di sini maksudnya adalah larangan. Maka tidak boleh seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya yang dia sudah duduk di situ. Maka beliau mengatakan walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaklah kalian berlapang-lapang dan berluas-luas. Maksudnya tafassahu, berlapang-lapang, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian ulama, yaitu antara yang lain mendekat kepada saudaranya. Seorang mendekat kepada saudaranya supaya tersisa ruang, tempat, bila ada yang lain datang maka dia duduk di sisa tempat tersebut. Ya, kalau memang majelis itu penuh, maka hendaklah saling mendekat antara satu dengan yang lain supaya ada tempat yang tersisa. Artinya bahwa mereka memberikan ruang. Ya. Kalau memang tempat itu kecil, maka mereka jangan menghabiskannya karena masing-masing ingin lapang. Tapi kata Nabi, tafassahu, ya, kalian saling mendekat, sisakan ruang untuk yang datang berikutnya, sehingga dia tidak perlu memberdirikan orang yang sudah duduk. Sedangkan pernyataan beliau wa tawassa'u, dan berluas-luaslah kalian, maksudnya adalah bahwa mereka saling maju ke depan, isi tempat yang di depan, supaya di bahagian belakang majelis itu masih tersisa luas, sehingga yang datang berikutnya bisa duduk di bagian belakang. Dia tidak perlu memberdirikan orang lain. Ini maksud daripada hadis. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim itu harus dihormati, harus dihargai. Bagaimana kalau dia sudah duduk di sebuah tempat, jangan diberdirikan, walaupun Anda orang yang terpandang lebih daripada dia. Iya. Memberdirikan orang yang sudah duduk, mentang-mentang Anda adalah orang yang lebih terpandang, Anda mempunyai kedudukan lebih, ini adalah kezaliman, sikap melampaui batas. Dia sudah mendahului, menempati tempat tersebut, ya sudah, hargai dia, hormati dia, dia seorang muslim. Apakah di sini di majelis yang bersifat ketaatan, semacam masjid untuk ibadah, ya, terutama kalau masjid itu adalah masjid yang sempit, kadang masjid besar pun banyak orang yang kepingin berada di majelis terdepan, saf terdepan, sehingga kalau sudah ada orang yang duduk di situ jangan diberdirikan. Ya. Ini menghormati sesama muslim. Nah, bukan saja di majelis ketaatan semacam di masjid, musalla atau yang sejenisnya, juga demikian misalnya di majelis ilmu, di tempat pengajian, yang sudah duduk di tempatnya biarkan dia. Dan ini juga berlaku pada tempat-tempat yang lain, tempat perdagangan. Kalau seorang sudah menempati sebuah lapak, maka jangan diberdirikan, nggak boleh, ya.
Jangan main serobot. Hargai sesama muslim, hormati dia. Kalau lapaknya sudah di situ, ya sudah, Anda cari tempat yang lain. Nah, maka ini berlaku umum. Siapapun yang sudah mendahului sebuah tempat seperti ini, ya tentunya tempat yang umum. Kecuali kalau tempat yang memang khusus bagi Anda lalu ditempati orang, Anda punya hak untuk memberdirikannya, karena itu milik Anda. Tapi di ruang umum yang semua orang berhak untuk duduk di situ dan menempati itu, maka kalau sudah ada yang menempatinya, jangan diberdirikan. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang sudah mendahului di tempat itu, dia berdiri? Silahkan Pak, nggak apa-apa, saya di sebelahnya aja, atau saya pindah ke tempat lain. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan sebagaimana di dalam Sahih Muslim, kalau ada orang yang seperti itu kepada beliau, beliau tidak mau duduk. Ibnu Umar tetap memilih di tempat lain, walaupun orangnya mempersilahkan. Ini namanya sikap tawarru', wara'. Ya, berhati-hati. Beliau tidak mau melanggar hadis yang beliau riwayatkan, karena khawatir bahwa orang itu berdiri bukan karena dia tulus, tapi karena dia mungkin merasa nggak enak. Ya, mungkin nanti dibicarakan orang, kok ada sahabat yang mulia malah dia yang duduk di situ, tidak mempersilahkan sahabat tersebut, misalnya. Maka untuk menjaga bahwa itu tidak dari ketulusan, beliau tetap tidak duduk di situ. Ya, beliau memilih tempat yang lain. Nah, kadang sebagian orang ketika kita datang, misalnya ada seorang yang mungkin lebih terpandang, temannya bilang, berdiri. Ada bapak itu, Mas, berdiri. Ya. Dia berdiri itu bukan karena ketulusan hatinya, tapi yang lain mendesak dia untuk berdiri. Nah, kalau kita wara', kita tahu bahwa dia ini berdiri karena terpaksa, karena nggak enak, karena bukan karena tulus memang ingin memberikan tempat tersebut, maka sebaiknya jangan duduk. Ya, untuk menjaga hak sesama muslim, menghormati yang lain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia berdiri itu tulus dari hatinya. Ya, karena dia memang menyukai kita, karena dia memang ingin berbuat baik kepada kita, sehingga dia merelakan tempatnya dari ketulusan hatinya, maka tidak mengapa. Nah, yang penting jangan ada unsur keterpaksaan atau dorongan dari yang lain, maka sebaiknya ditinggalkan. Nah, kemudian sebagian ulama mengkhususkan hadis ini pada orang-orang tertentu. Misalnya pada orang yang kalau dia akan mengganggu orang lain, maka tidak boleh dia memberdirikan yang lain dari tempatnya. Misalnya orang yang kurang akalnya, bukan orang yang bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu, datang ke majelis pengajian lalu memberdirikan orang lain dari majelisnya, padahal dia juga nggak bisa ngambil kemanfaatan dari majelis ilmu itu. Maka khusus bagi orang-orang yang seperti ini, yang memang kedatangannya mengganggu. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Kebanyakan para ulama mengatakan ini umum, tidak hanya dikecualikan bagi orang-orang yang seperti ini. Karena kalau pintu pengecualian dibuka, maka akan banyak pengecualian. Oleh karena itu berlaku umum, ya, menghargai hak sesama muslim, menghormati dia. Kalau dia sudah mendahului ke tempat tersebut, maka biarkan, carilah tempat yang lain. Kemudian orang yang duduk di majelis, bila melihat ada orang datang, lalu tempatnya sempit, apa yang dia lakukan?
maka yang dia lakukan adalah seperti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin tafassahu wa tawassa'u. Ada dua solusinya kata Nabi. Tafassahu, yang pertama, kalian saling mendekat, sisakan ruang untuk yang datang. Ya, beri dia tempat. Ya, sehingga tidak perlu sampai dia memberdirikan orang lain. Atau solusi yang kedua, tawassa'u, kalian maju ke depan, merapat ke depan supaya di bahagian belakang majelis tersisa tempat untuk duduk. Nah, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau tempat itu memang benar-benar sempit. Kalau mereka masih harus merapat, mendekat, itu memudaratkan mereka sehingga mungkin duduknya itu nggak nyaman, harus kejepit kakinya gitu ya. Sampai harus saling desak-desakan, sampai empet-empetan begitu, nggak bisa gerak. Nah, kalau seperti itu, maka ya tentunya orang yang lebih dulu duduk tidak pula boleh diganggu kenyamanannya, ketenangannya. Kalau dia memang sampai termudaratkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk bersempit-sempitan dan berdesak-desakan yang memudaratkan. Nah, jadi apabila memungkinkan maka melakukan salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak memungkinkan bahwa itu akan memudaratkan orang yang sudah duduk, maka tidak mengapa untuk tidak memberi tempat kepada yang datang karena memang majelisnya benar-benar sempit. Lalu yang datang gimana kalau tidak mendapatkan tempat? Ya udah, dia harus sabar. Ya. Karena memang betul-betul kondisinya sangat sempit. Dia harus sabar. Taib. Atau dia menunggu gilirannya. Nah, ini kemuliaan syariat Islam. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya tidak terjadi pertikaian di antara sesama muslim. Yang seperti ini rawan dan sensitif. Iya. Kalau sebagian orang dengan seenaknya memberdirikan yang lain, ini kan membuka ruang untuk berselisih. Ya. Nggak usahkan di tempat-tempat yang lain, bahkan misalnya di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, kadang sebagian orang dia mengklaim tempatnya. Setelah itu dia tinggal itu tempat, dia pergi. Sejam, 2 jam, 3 jam nggak pulang. Nanti mau dekat waktu sholat baru dia datang. Sehingga sudah ada orang duduk. Nah, ini gimana nih? Sering terjadi mereka saling ribut, memperebutkan tempat. Saya sudah duluan, ini tadi saya kasih tempat, kasih apa? Tanda di sini. Mana tandanya? Kok Anda sudah duduk? Akhirnya ribut. Ya. Maka dalam hal ini, ruang umum seperti ini Anda tidak punya hak mengklaim tempat itu ketika Anda memang keluar dalam waktu lama. Itu kan ruang umum. Apa hak Anda mengklaim salah satu bahagian dari masjid, ya, yang itu adalah ruang umum untuk beribadah kepada Allah, sementara Anda keluar dalam waktu lama, kecuali kalau cuma sebentar gitu, kepingin kencing, kepingin wudhu, dalam waktu yang singkat. Nah, itu masih mungkin, ya, cuma keluar sebentar, tiba-tiba sudah ada orang duduk, Anda lebih berhak kasih tanda di situ. Cuma keluarnya sebentar, hanya dalam hitungan menit mungkin, 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya, atau paling lama 5 menit misalnya. Tapi kalau keluarnya berjam-jam, ketika datang waktu sholat baru Anda datang ke tempat semula, nah ini tidak ada hak untuk Anda mengklaimnya sebagai milik pribadi. Itu kan ruang umum, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di Jami' Mekah nggak ada ya yang gitu-gitu. Alhamdulillah. Ruangnya luas, masjidnya besar. Alhamdulillah. Nah, ya. Di Masjid Nabawi jangan tahu ya. Itu dikasih TV di belakangnya di tempat ada Al-Quran ya. Memang 1, 2, 3, 4 kadang-kadang. Nah. Itu untuk badalnya.
Jadi begitu dia datang memang 5 orang sama pengawalnya memang sudah disiapkan di Masjid Nabawi selalu gitu. Ya. Jadi memang 4 atau 3 itu untuk badalnya atau ini. Ya, itu kan demi sebuah kemaslahatan kepentingan sholat. Memang yang sebaiknya di belakang imam itu adalah ulun nuha, orang-orang yang memang mereka mempunyai ilmu pengetahuan apalagi terhadap Al-Quranul Karim, mereka hafizul Quran, yang mana kalau imam salah mereka bisa memperbaiki bacaannya atau sholatnya. Nah, ini kan memang kemaslahatan untuk ibadah ya. Tapi kan selain itu tidak seorang pun berhak mengklaimnya. Nah, ya. Artinya itu ruang umum yang tidak boleh seorang pun, kecuali kebijakan masjid memang untuk kemaslahatan bersama. Ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Dan ini tidak hanya di ruang ketaatan ya, tapi terjadi juga, berlaku juga pada majelis-majelis yang lain. Ya, seperti dalam tempat bisnis, tempat perdagangan yang memang dibuka untuk ruang umum. Kalau sudah ada yang buka lapak di situ ya nggak boleh. Ya, jangan main serobot. Taib. Dan dalam hal ini kita harus menghargai dan menghormati sesama muslim. Termasuk ya di ruang makan, di tempat makan, di misalnya di rumah makan, di restoran. Ya, jangan mentang-mentang kita orang berpengaruh, kita memberdirikan orang, ya, membatalkan pesanannya untuk di tempat itu padahal dia lebih dulu. Mentang-mentang Anda berpengaruh dan bisa mungkin bayar yang punya tempat lebih mahal. Hargai orang lain, hargai sesama muslim. Karena siapapun yang lebih dahulu ke tempat itu atau memesan tempatnya, maka dialah yang lebih berhak terhadap tempat tersebut. Taib. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, bila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan, fala yamsah yadah, maka jangan dia mengusap tangannya, melap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, au yul'iqaha, atau dia membuat orang lain menjilatnya, atau dia jilat sendiri, itu yal'aqaha, ya, sampai dia menjilatnya, dia sendiri menjilatnya, au yul'iqaha, atau dia membuat orang lain yang menjilatnya. Ya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan sebuah makanan. Maksudnya adalah makanan yang memang makanan basah, yang kalau kita makan dengan tangan itu makanan itu akan melekat di jari jemari kita. Ya. Tapi kalau makanan kering kan tidak. Ya, tidak ada yang tersisa atau menempel di tangan atau jari jemari kita. Tapi kalau makanan basah, maka akan ada yang tersisa atau ada yang melekat di jari jemari kita. Maka pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fala yamsah yadah, jangan dia mengusap, melap tangannya. Yakni maksudnya apa? Jangan segera dia usap tangannya sehingga menghilangkan bekas-bekas makanan tersebut. Entah itu mengusapnya dengan lap tangan, atau sekarang dengan tisu, atau langsung mencucinya dengan air. Karena ada sisa-sisa makanan yang masih tersisa di jari jemarinya. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, yaitu dia sendiri, au yul'iqaha, atau dia membuat orang lain yang menjilatnya. Taib.
Hadis yang ada di hadapan kita ini termasuk dari adab-adab makan yang sekarang ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Merasa gengsi, iya kan? Merasa jatuh harga dirinya kalau dia menjilat tangan setelah makan. Iya. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya? Alhamdulillah. Ini sunnah yang dilupakan oleh manusia. Oleh karenanya nggak usah gengsi-gengsian kalau itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau di restoran, mau dimanapun. Ya habis makan jilat tangannya. Kalau makanan itu makanan basah yang sisanya masih melekat di tangan kita, di jari jemari kita. Ya. Ada sebagian ikhwan kita dia lihat dulu kanan kiri, oh nggak ada orang, baru dijilat. Ya, kalau ada orang gimana? Nah itu. Ya dalam hal ini nggak usah mengedepankan gengsi. Ya. Kalau ada orang yang akan menghina kita, khawatir dianggap sebagai orang rakus. Makanannya kan masih banyak, kenapa harus jilat-jilat tangan? Kalau masih kepingin ya nambah aja gitu kan? Ya nggak apa-apa. Terserah orang mau berpikir apa, yang jelas tujuan kita adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib, fardu. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, wa ma saqata minat ta'ami fa fardun akluh. Makanan yang jatuh wajib untuk memungutnya dan dimakan. Wala'qul asabi' ba'da tamamil akli fardun. Kata beliau, juga menjilat jari setelah selesai makan adalah kewajiban. Wala'qus sohfah, dan menjilat tempat makan idza tam ma fiha fardun, apabila sudah habis makanannya juga merupakan kewajiban. Ini yang beliau katakan dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan yang serupa pendapatnya dengan beliau adalah Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Tapi mayoritas para ulama memang mengatakan bahwa hukumnya hanya sunnah saja. Karena biasanya para ulama itu dalam bab-bab adab seperti ini mereka lebih cenderung mengatakan ini sunnah. Karena babnya adab bukan bab al-ibadah. Ya. Maka mazhab mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Bagi kita yang mencintai sunnah Nabi SAW, kalaupun seandainya ini sunnah, apakah artinya ditinggalkan? Tidak. Ya, jangan kita salah kaprah dalam menerapkan pernyataan bahwa ini hanya sunnah. Sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, tapi sunnah itu untuk kita berlomba-lomba mengerjakannya, karena kan kemuliaannya besar, pahalanya besar di sisi Allah. Ya. Jadi walaupun ini sunnah bukan berarti ditinggalkan, tapi justru kita amalkan. Nah, apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan untuk menjilatnya? Ya. Apabila kita selesai makan, maka jilatlah jari jemari yang kita pakai untuk makan. Kenapa Nabi perintahkan seperti itu? Alasannya karena kita tidak tahu di mana letaknya berkah dari makanan tersebut. Ya, jangan-jangan apa yang tersisa di tangan kita, disitulah berkahnya. Ya, sehingga makanan itu menjadi kesehatan untuk kita, menjadi kekuatan untuk kita dalam mentaati Allah. Ya, menjadi berkah. Maka Nabi SAW sebagaimana di dalam Sahih Muslim beliau menyatakan innakum la tadrun fi ayyihil barakah. Karena kalian tidak tahu di mana letaknya berkah itu. Jadi nggak usah sombong. Ya. Bahkan kalau orang-orang sombong, orang-orang angkuh itu nggak usahkan menjilat sisa makanan yang ada di jari jemarinya. Bahkan makan sampai habis dari piring tempat makannya itu dianggap kurang terhormat, dianggap sebagai orang rakus.
Ya. Sehingga kalau makan itu ya harus jangan sampai habis. Ada sisa, ya sisakanlah gitu. Kalau dalam bentuk potongan-potongan kue bahkan disisakan 1-2 potong, jangan dihabisin. Nanti dibilang rakus. Ya. Makanya kalau orang-orang sombong, orang-orang angkuh itu, ya, atau mungkin mereka juga tidak mengerti sunnah, makan itu jarang piringnya yang bersih. Masih banyak sisanya. Kalau dikumpulin masih dapat 2 suap. Iya. Nah, kita yang makan, kalau kita mengerti sunnah Nabi SAW, kalau makan itu harus dihabiskan. Bahkan datang dalam sebagian riwayat, nanti akan kita sebutkan, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilat tempat bekas makan kita, entah itu piring, entah itu nampan. Gimana tuh jilatnya? Diangkat, dijilat gitu ya. Diliatin orang sa rumah makan gitu. Ya. Memang kalau lihat teks hadisnya begitu, memang diperintahkan untuk menjilat tempat bekas makan. Ya kalau supaya kepingin tidak terlalu mencolok, ya pakai tangan lah. Bisa dibersihin pakai tangan, tangannya yang dijilat. Ya. Jadi perintahnya bukan hanya membersihkan jari jemari bekas makan, tetapi juga tempat makannya. Oleh karena itu jangan ada yang tersisa, bersih, licin gitu. Ya. Dibilang orang rakus nggak apa-apa, terserah. Yang penting kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang ngeliatin dia heran, bilang, Pak ini sunnah Pak. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini sebabnya, karena kita tidak tahu di mana letaknya berkah. Taib. Kemudian, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan beliau, fala yamsah yadah, maka janganlah dia mengusap tangannya atau melap tangannya, menunjukkan bahwa yang utama adalah makan dengan tangan, bukan dengan sendok. Ya. Tapi boleh nggak Ustadz makan dengan sendok? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tapi kalau kepingin lebih nyunnah, makan itu dengan tangan. Ya. Dan biasanya makan dengan tangan itu lebih nikmat juga. Iya nggak? Karena ada ada keberkahan dari tangan tersebut. Kita bisa juga mengamalkan sunnah dengan menjilat jari jemari ketika selesai makan. Kalau dengan sendok, kita jilat nggak sendoknya? Ya dijilat kalau di situ ada bekas makanan. Karena kita makannya dengan sendok, maka jilat. Kan intinya menghabiskan sisa makanan yang masih tersisa. Karena kalau kita makannya dengan jari jemari, jarinya yang dijilat. Lah kalau kita makannya dengan sendok, apanya yang dijilat? Masa jarinya? Kan nggak ada sisa makanannya. Berarti apanya yang dijilat? Ya sendoknya. Nah, di sini ada disebutkan perdebatan sebagian ulama mana yang lebih utama antara makan dengan tangan atau dengan sendok. Sebagian ulama mengatakan dengan tangan, ya, karena ada juga sunnah Nabi SAW untuk makan dengan 3 jari, ya, makan dengan 3 jari.
yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol, 3 jari. Ya. Datang dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'. Ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Fa idza faragha la'iqaha. Kalau selesai lalu beliau menjilat jari jemarinya. Nah, makan dengan 3 jari. Taib. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak hikmahnya. Di antaranya untuk mengajari kita tidak tamak di dalam makan. Ya. Kalau orang rakus, padahal dia bisa makan dengan 3 jari. Ya. Juga mengajari kita untuk rendah hati. Ya. Lawan dari tamak adalah rendah hati, rendah diri. Ya, makan dengan 3 jari untuk bisa makan secara secukupnya. Juga kemanfaatan yang lain supaya perut itu tidak terlalu berat dalam mencerna makanan. Karena kalau kita makan dengan suapan yang besar kan masuknya banyak tuh. Kemudian datang lagi, ya, suapan berikutnya, datang lagi suapan berikutnya. Tapi kan kalau 3 jari kan makannya memang agak lama, tapi pencernaan itu diberi waktu untuk mengolah makanan. Ya. Jadi akan lebih sehat untuk pencernaan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana kalau kayak kita di Indonesia, kita makannya kan nasi ya, 3 jari, waduh agak ribet gitu. Apalagi kalau dia berkuah. Makanya kata sebagian ulama, ini kalau makanannya memang bisa dengan menggunakan 3 jari. Kalau memang membutuhkan lebih daripada 3 jari, maka tidak mengapa. Bukannya dilarang. Ya. Apalagi makanannya berkuah gitu. Nggak apa-apa 5 jari. Ya. Nah, tapi kalau kita mau mengamalkan sunnah, ya amalkan seperti Rasulullah SAW. Apalagi makanan tersebut memang cukup dengan 3 jari. Bisa diambil dengan 3 jari. Taib. 3 jari itu apa? Tadi jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Karena kalau begini kan susah ya. Kalau gini jadi susah. Taib. Kalau begini kan masih bisa megang. Taib. Kemudian tadi di akhir hadis beliau menyatakan hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, dia sendiri yang menjilatnya. Au yul'iqaha, atau dia membuat orang lain menjilatnya, menjilatkannya kepada orang lain. Ini bisa diamalkan nggak ini? Siapa yang mau menjilatkan? Siapa yang mau menjilat tangan kita? Ya, orang-orang yang memang hubungan emosionalnya begitu dekat dengan kita, ada rasa cinta yang mendalam. Contohnya sama pasangan kita, suami istri. Kadang suami istri aja nggak mau. Coba nanti pulang antum praktekkan. Mau nggak istrinya gitu? Kalau nggak mau berarti cintanya masih dipertanyakan. Ya. Tapi kalau mau, ini menunjukkan memang jalinan ikatan cintanya sudah begitu kuat. Ya, sudah nggak peduli. Sini mas tak jilat gitu. Wah, masya Allah, berarti istrinya mantap gitu. Ya begitu pula sebaliknya, suaminya sudah tidak mikir kalau ingin menjilat tangan istrinya yang bekas makan, udah nggak jijik gitu. Ya, apalagi di sana ada pengamalan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga antara anak dengan orang tua. Ya, orang tua karena saking sayangnya sama anak, nggak ada masalah. Terkadang dia harus menjilat tangan anaknya, apalagi kalau anaknya masih kecil.
Ya, kalau anaknya udah besar, ya kurang ajar juga kata orang tuanya. Masa tanganmu tak jilatin gitu. Tapi sebetulnya nggak ada masalah. Terlebih kalau anak kepada orang tua. Karena kita sangat sayang kepada orang tua kita. Sini Pak tak jilat, sini Bu tak jilat. Nggak apa-apa gitu. Masya Allah. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama teman, mungkin nggak? Ya bisa dicoba deh. Baik, tapi ini bisa dilaksanakan dengan orang yang benar-benar mempunyai rasa cinta yang luar biasa antara kedua belah pihak. Baik, al-muhim jangan sampai ada makanan yang tersisa. Maka paling tidak Anda yang menjilatnya. Sudah adzan? Sudah isya? Baik, yang adzan silakan adzan. Lanjutkan sedikit setelah adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita salat. Datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sebuah makanan, beliau menjilat jarinya yang 3, karena beliau makan dengan tiga jari. Wa qala, dan beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Bila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia singkirkan kotorannya. Wal ya'kulha, dan kemudian hendaklah dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia biarkan makanan yang jatuh itu untuk syaitan. Ini juga termasuk sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Kalau ada makanan jatuh, biasanya nggak dipungut, nggak diambil lagi, dibiarkan, dianggap kotor. Bahkan biasanya kalau bapak sama anaknya, jangan diambil lagi, udah biarin, kotor. Iya kan? Kita dulu sebelum kenal sunnah pernah melakukannya. Udah biarin, kotor. Mestinya apa? Kata Nabi SAW, hendaknya dia ambil, lalu dia buang yang kotor, dia bersihkan. Fal yumit anhal adza, dia singkirkan yang kotor. Kalau masih bisa dibersihkan, bersihkan. Kalau enggak, buang yang kotor, yang bersih sisanya fal ya'kulha, hendaklah dia memakannya. Enggak usah gengsi. Ya, jatuh ambil. Kecuali kalau kotorannya enggak bisa dibersihkan. Ya. Nah, maka itu lain cerita. Kalau selama bisa dibersihkan, ambil. Ya. Bersihkan. Kalau enggak bisa dibersihkan, maka buang yang bagian kotor, maka ambil yang sisanya yang masih bersih. Dan pernyataan Nabi wala yada'ha lisyaitan, kalau dia tidak melakukan itu jangan dia biarkan. Ya, kalau dia membiarkannya, maka dia membiarkannya untuk syaitan. Yang makan itu makanan nanti keberkahannya diambil oleh syaitan. Nah, wa amarona an naslutal qas'ah, dan beliau perintahkan kami untuk menjilat tempat makan, membersihkan tempat makan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kata beliau, fa innakum la tadrun fi ayyihi al barakah, karena kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikumul barakah, di makanan kalian yang mana letaknya berkah itu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibersihkan. Ya, bisa kita jilat. Ya, kalau mungkin kita enggak di tempat ramai, mungkin kita berani ya untuk menjilat tempat makan. Kalau enggak ya pakai tangan, dibersihkan. Sisanya kita jilat dari tangan kita. Nah, jangan ada satu butir pun nasi yang tersisa atau potongan lauk yang tersisa. Bersihkan, bahkan minyaknya jilat pakai tangan. Bersihkan. Masya Allah. Taib, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian datang dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'las suhfah." Salah seorang di antara kalian kalau makan makanannya, maka jangan dia makan dari bagian atas tempat makannya. Walakin liya'kul min asfaliha, akan tetapi hendaklah dia makan dari bagian bawahnya, yaitu yang paling dekat. Ya. Jangan yang jauh. Dahulukan yang paling dekat.
Thayyib, fa innal barakah tanzilu min a'laha, karena keberkahan itu turun dari yang atas ke bawah. Artinya dari yang jauh kepada yang dekat. Jadi kalaupun seandainya kita makan sendiri, misalnya ini ada piring, ini kan lebih jauh nih, ini yang bagian atasnya, yang bagian bawah, yang dekat dengan kita, makan yang dekat dulu, jangan dari sini. Karena keberkahan itu turun dari yang atas, dari yang jauh kepada yang bawah, yang dekat. Nah, Taib. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang beberapa adab makan. Sebetulnya banyak adab-adab makan yang juga banyak dilupakan oleh kaum muslimin, tapi paling tidak kita sudah mempelajari beberapa adab yang hendaknya kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan, kita jawab secara singkat. Ya. Kalau panas, maksudnya? Kalau panas ditunggu dingin dan jangan ditiup. Oh, maksudnya bagaimana kalau panas pakai jari gitu? Ya nggak apa-apa pakai sendok. Tapi nanti di mulutnya juga panas itu. Ya. Yang benar adalah ditunggu dingin, tapi jangan ditiup, karena datang larangan dari Nabi SAW untuk meniup minuman ataupun makanan. Lalu supaya dingin gimana Ustadz? Supaya cepat dikipas nggak apa-apa. Kipas pakai tangan, kipas pakai kertas, pakai apa? Kipas angin yang kecil gitu ya. Kalau yang gede beramburan semua, nggak jadi makan malah. Ya. Tapi jangan dihembus dengan mulut. Baik, barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Ya, dihabiskan oleh yang lain. Kalau kita bisa ngabisin, kita habiskan. Kalau nggak bisa, mungkin sisanya bisa dibungkus dikasih kepada yang membutuhkan. Ya. Dalam hal makanan ini kita jangan gengsi, jangan melihat kepada penilaian orang lain. Ya, makanlah dan habiskan. Kalau kita nggak bisa ngabisin, jangan dibuang. Ya. Mungkin sisanya bisa kita kasih kepada orang lain supaya makanan itu habis. Taib, barakallahu fiik. Nah, oleh karenanya ini juga pelajaran penting. Kalau kita makan, usahakan porsinya itu disesuaikan dengan kemampuan perut kita. Jangan terlalu bernafsu. Kadang kita terlalu bernafsu mungkin karena ngerasa tadi belum makan, ya, sehingga ngambilnya banyak-banyak gitu. Nggak taunya pas lagi makan baru sesuap, 2 suap, 3 suap, kenyang. Nggak bisa ngabisin. Akhirnya tersisa. Oleh karenanya usahakan setiap makan ambil sesuai dengan kemampuan. Nggak apa-apa sedikit dulu, kalau kurang nambah. Kok dikit banget ngambilnya, nggak apa-apa, nanti kalau kurang nambah. Daripada banyak-banyak malah nggak habis, siapa yang mau ngabisin? Ya malah repot. Oleh karenanya hal-hal yang seperti ini harus dijaga supaya kita tidak kehilangan berkah dari makanan itu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup dulu, kita sudahi sampai di sini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.